Oke, sebelum aku mulai videonya, aku mau cerita sebentar dulu kenapa video ini dibuat. Jadi saat aku lagi buka-buka folder project di laptop, aku gak sengaja melihat draft ini yang ternyata dah aku bikin 2 tahun lalu. Lebih tepatnya tanggal 9 Februari 2019. Yep, kalian gak salah dengar. Ini adalah salah satu dari banyak skrip untuk video YouTube yang udah aku abaikan lebih dari 2 tahun. Jadi daripada berjamur di folder laptop, aku berpikir, kenapa gak aku edit dikit terus ku buat video aja sekalian? Jadi silakan nikmati videonya. Oke semuanya, seperti yang kalian tahu, anime Fate Stay Night Animated Blade Works sudah tayang sekitar 7 tahun yang lalu, di mana kur pertamanya tayang di tahun 2014 dan kur keduanya tayang di tahun 2015. Aku anggap kalian udah nonton animenya. Ya kali kalian udah nonton Heavensville tapi belum nonton Animated Blade Works. Kebangetan namanya. Jadi aku gak akan ngejelasin alur ceritanya kayak gimana, karena aku bukan YouTuber yang suka ngerangkum anime sama film. Jadi langsung ke poinnya aja. Aku anggap kalian yang menonton video ini adalah orang-orang yang udah nonton animenya tapi bingung sama endingnya. Jadi akan aku jelaskan. Ending dari anime UBW sendiri memang agak ambigu, bahkan bagi yang udah mainin VN-nya, apalagi yang cuma nonton animenya doang. Hal ini disebabkan pihak studio memotong adegannya dari skrip, sehingga membuat para penonton salah kaprah dengan endingnya. Jadi, apakah Shiro menapaki jalan yang sama dengan Archer atau tidak? Kinoko Nasu menuliskan di blognya mengenai ini. Dia bilang jika scene ini akan kalian mengerti jika kalian melihatnya lagi, tapi mudah untuk disalahartikan karena studionya memotongnya dari skrip. Alasan Ufotable memotongnya karena skrip yang dibuat oleh Kinoko Nasu terlalu panjang untuk dijadikan satu episode. Oleh karena itu, pihak Type Moon sudah merilis Fate UBW BD Box 2 booklet bagi mereka yang udah membeli Blu-ray-nya. Tentunya booklet ini berbahasa Jepang. Di booklet ini menjelaskan ending dari anime UBW, jadi bisa dibilang sebagai pelengkapnya. Jika kalian tertarik untuk mendownloadnya, linknya dah aku sediain di deskripsi. Inti dari booklet ini adalah skrip asli yang ditulis oleh Kinoko Nasu untuk episode terakhir. Di sini aku anggap kalian udah nonton episode terakhirnya, yang mana Shiro ikut dengan Rin ke Clock Tower, di mana dia bertemu dengan Lufia. Di booklet ini dijelaskan jika mereka berdua pertama kali bertemu saat Shiro menyelamatkan Lufia dari para pembunuh dengan memegang kanso di salah satu tangannya dan bahan makanan di tangan yang lain. Dan Shiro juga akhirnya bekerja sebagai pelayan atau butlernya Lufia selama 2 kali seminggu. Di sini juga dijelasin beberapa informasi minor seperti Shiro membaca buku berbahasa Italia di perpustakaan dan Rin membawa Shiro ke makam palsu Saber Arthuria Pendragon, yang mana makam palsu ini dijadikan rakyat Inggris sebagai monumen dan tempat penghormatan untuk Raja Arthur. Tentunya yang paling ditunggu-tunggu adalah penjelasan di akhir episode setelah credit scene, di mana Shiro berjalan sendirian di gurun. Setelah kelelahan, kakinya melambat hingga akhirnya berhenti. Shiro kemudian melindungi matanya dari sebuah badai pasir dan menghadap ke sebuah tempat di mana Archer berhenti berjalan. Shiro mengambil nafas dan menaikkan kepalanya. Di wajahnya terlihat jika dia berpura-pura tegar, tapi juga penuh dengan harapan. Dia sudah berjanji pada Archer jika dia tidak akan menyesali pilihannya. Shiro kemudian mulai melangkah melewati tempat itu. Kamera pun berhenti di tempat Archer dan scene ditutup dengan menampilkan punggung Shiro hingga dia tidak terlihat lagi. Bagi kalian yang masih belum mengerti, scene ini memperlihatkan jika Shiro tidak akan bernasib sama seperti Archer yang melakukan kontrak dengan Alaya dan menjadi Counter Force. Karena Shiro melihat apa yang terjadi pada Archer dan menyadari jika terdapat kekurangan di idealismenya, dia memastikan jika dia tidak akan membuat kesalahan yang sama seperti Archer lakukan. Bagaimanapun juga, sekarang dia memiliki Rin dan tempat untuk kembali. Oke, gitu aja pembahasan kali ini. Jika ada yang nanya di mana Rin, mungkin aja dia sedang di Fuyuki bersama Lord Ermeloy II atau Waver untuk membongkar sistem Holy Grail selagi Shiro dalam misi. Karena di ceritanya, sistem Holy Grail memang dibongkar oleh mereka berdua 8 tahun setelah peristiwa perang Holy Grail kelima. Yang jelas, di route ini mereka dah nikah dan janji setianya kalian bisa lihat juga di episode terakhir ini.
Kinoko Nasu sendiri bilang di blognya jika Shiro tidak akan menjadi seperti Archer karena liontin keluarga Tosaka gak ada di tangannya, melainkan disimpan oleh Rin di sebuah box sambil mengucapkan kata perpisahan kepada Archer. Jadi begitulah yang bisa aku sampaikan. I'm Gilang and I will see you next time. Stress on!